Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Berita yang menghadirkan berita-berita viral hari ini. Langsung saja kita simak berita pertama. Berita pertama yang lagi viral ya di media sosial ramai membahas tentang Anies Baswedan ya yang memenuhi undangan FISIP UI ya untuk menghadiri kuliah kebangsaan di sana. Dan dalam kesempatan itu Anies Baswedan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan secara langsung dan spontan begitu ya oleh mahasiswa kepada Anies Baswedan. Nah, tentunya ini menarik ya karena semuanya spontan begitu ya, tidak ada skrip ya. Dan yang pasti ini pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan juga kritis ya. Bahkan Anies Baswedan juga mengapresiasi di Twitternya, di media sosialnya atas pertanyaan-pertanyaan dan undangan yang diajukan oleh mahasiswa FISIP UI ya. Namun kalau saya sudah nonton belum ini ya tayangannya ya, sudah ada di YouTube. Saya lihat sih memang menarik ya acara seperti ini karena ini tentu suatu metode yang perlu dikembangkan ya, yaitu adu gagasan. Setelah sekian lama kita seperti pusing alias muak ya melihat adu maki-makian begitu ya, terutama narasi-narasi yang dikembangkan oleh buzzer-buzzer itu biasanya yang sangat tidak bermutu. Tentunya kita menantikan ya argumentasi yang disampaikan oleh mahasiswa yang lebih substantif begitu. Meskipun dalam acara tersebut kalau menurut saya ya masih kurang kritis juga ya, tapi tetap harus diapresiasi nih adik-adik kita di FISIP UI ya yang sudah menggelar acara ini, dan tentu berharap agar ini juga diikuti oleh baca pres yang lainnya. Selain Anies Baswedan, memang menurut FISIP UI sudah diundang baca pres lainnya yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, dan mereka sudah mengkonfirmasi ya, bahkan Ganjar Pranowo sudah dijadwalkan akan memberikan kuliah serupa pada tanggal 11 September ini ya. Sementara untuk Prabowo belum ada tanggal pastinya tapi sudah mengkonfirmasi bakal hadir. Nah, ini tentu terobosan baru. Bayangkan jika kampanye semacam inilah yang dikembangkan, maka cebong kampret pada pemilu yang lalu akan kita tinggalkan. Kita akan lebih fokus beradu gagasan. Nah, inilah yang diharapkan. Bisa dibayangkan jika nanti baca pres akan bertemu berbagai komunitas ya. Selain dari mahasiswa, nanti ada juga baca pres ketemu emak-emak tadi katanya ya. Kemudian menjawab pertanyaan emak-emak secara langsung. Ketemu netizen, ketemu YouTuber atau ketemu komunitas-komunitas lainnya. Nah, ini yang pasti akan dinanti-nantikan dan akan disambut baik oleh publik ya jika metode kampanyenya seperti itu. Bukan hanya pencitraan ataupun ya hanya baliho, stiker dan lain, tapi lebih substantif ya. Namun demikian komentar di media sosial ini netizen beragam pastinya ya. Yang memuji juga banyak, tapi nggak perlu kita bacakan yang memuji ya. Ya kita bacakan saja yang negatif-negatif aja nih ya. Nah, ini kita baca komentarnya di Twitter dari garis RA lucu ya. Males liatnya, paling cuma gitu-gitu aja, muter-muter, bulet. Nggak ada yang bisa diambil intinya. Naturalisasi, hilirisasi, buletisasi, his, embuh, sakarep-karep lah begitu ya. Jadi nggak semuanya mengapresiasi ternyata ya. Ada ini dari Novel Tommy ya, have a nice day. Cocok sekali Bapak jadi dosen atau rektor, tapi kalau presiden BEM saja cocok. Kan yang dibutuhkan bersuara bukan kerja. Ini nyindir ya, karena katanya memang tampak kerja harusnya begitu ya. Tapi hati-hati. Kata Buya Hamka, kerbau di sawah pun juga kerja ya. Jangan kerja aja, kerja yang bagaimana begitu ya. Dan kemudian ada juga yang mengomentari, malas paling juga ngomong ngalor ngidul begitu ya. Dan namun saya tertarik komentar yang ini nih, meskipun nggak positif, bukan memuji, tapi saya tertarik. Ini dari Bella Indonesia. Sejatinya Pak, rakyat Indonesia ini kebanyakan tidak terlalu peduli dengan prestasi, jawaban yang mencerahkan. Mayoritas di antara rakyat hanya melihat pemimpin dari pencitraan,
pergaulan yang merakyat dihadirkan dengan buzzer RP yang mendukung. Jadi meskipun prestasi bolak-balik ditampilkan, ini masih panjang ya. Nah ini realita ini sebenarnya ya. Jadi belum tentu meskipun Anies Baswedan sudah mempunyai kemampuan untuk menyampaikan secara artikulatif ya argumentasinya dan lain sebagainya, ini belum tentu bisa ditangkap oleh publik atau oleh rakyat, karena ya kadang-kadang sejatinya tadi kata Bela Indonesia, rakyat Indonesia malah tidak peduli dengan hal tersebut. Setidaknya dari komentar-komentar tadi ya, malas ya, aduh terlalu panjang ngomong apa, bulat pusing begitu ya. Jadi mungkin suka yang sederhana saja, yang singkat-singkat saja begitu ya. Dan ini mungkin kalau saya melihat ini yang harus juga diperhatikan oleh Anies Baswedan ya, karena ingat ya, rakyat Indonesia nggak semuanya pinter. Nah ini mungkin harus disasar juga segmen tersebut, dan perlu ada pertemuan serupa begitu ya dengan komunitas-komunitas yang tidak harus selalu akademisi begitu ya. Dan nanti kita lihat kemampuan Anies Baswedan maupun baca pres yang lainnya, apakah mampu menghadapi atau menyampaikan pesan-pesan dengan komunikasi yang bisa diterima oleh audiensnya yang belum tentu semuanya mempunyai pengetahuan yang selevel begitu ya. Nah jadi ini kita lihat. Nah kalau menurut saya sih acara ini cukup menarik, meskipun tadi katanya ada yang bulat dan lain sebagainya, tapi kalau kita lihat cuplikannya, yang pasti ini bukan bulat karena ini sebenarnya menohok. Kita lihat cuplikannya nih. Tadi salah satu menyebut soal kebebasan berekspresi. Demokrasi itu bukan hanya soal ada pemilu atau tidak, tapi demokrasi itu adalah nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, di mana aspirasi bisa diproses melalui proses politik tanpa ada rasa takut, tanpa ada tekanan, dan kemudian nantinya bisa menjadi keputusan-keputusan yang dilaksanakan semuanya dalam kedamaian. Nah ini yang sekarang seringkali menjadi masalah. Karena kita menyaksikan kalau di sosial media sih banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda gitu. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore. Dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Kenapa saya katakan begini? Ada dua sistem di dunia ini, demokratik dan non-demokratik. Yang non-demokratik pilarnya adalah fear, rasa takut. Itu non-demokratik. Yang demokratik pilarnya adalah trust. Sebuah demokrasi mengandalkan keterbukaan, mengandalkan kebebasan, dan di bawahnya ada pilar bernama kepercayaan atau trust. Non-demokrasi, dia mengandalkan kepada rasa takut, fear. Karena itu perhatikan, rezim-rezim otoriter pasti menggunakan rasa takut untuk menjalankan kekuasaannya. Begitu rasa takut itu hilang, rezimnya tumbang. Arab Spring, Filipina, kemudian Iran, Afrika Utara, bahkan ketika transisi di 97-98, itu karena fear itu hilang, semua bergerak. Begitu fear hilang, maka rezim tumbang. Nah ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan di dalam tahun 24 ke depan. Harus. Jadi kalau ada pasal-pasal di dalam undang-undang yang mengganggu kebebasan berekspresi, sudah seharusnya itu direvisi dan harus bisa melindungi justru kebebasan berekspresi. Ya cuplikan tadi benar-benar mewakili netizen ini sepertinya, bukan hanya rakyat Indonesia pada umumnya, terutama netizen yang lebih nyaman menggunakan istilah-istilah Wakanda, Konoha, atau Pak Lurah. Ini pernah dikeluhkan oleh Pak Jokowi ya ketika Agustusan kemarin, kenapa banyak yang menggunakan istilah seperti itu. Mungkin gara-garanya ini Pak, karena takut ya menghindari konsekuensi hukum ya, terjerat Undang-Undang ITE. Ya ini semoga kalau
ini terus dikritisi oleh mahasiswa dan lain sebagainya, kita tidak perlu takut-takut lagi ya mengemukakan pendapat, menyampaikan pendapat, nanti diserang buzzer, malah diserang secara pribadi, sara dan lain sebagainya. Kita lebih fokus membudayakan adu gagasan itu tadi. Ya meskipun kalau adu gagasan harus diakui memang Anies Baswedan lebih muda ya jadinya, karena Anies lebih bebas menyampaikan pendapatnya karena tidak terikat atau terafiliasi dengan rezim begitu ya, sehingga dengan mudahnya saja mengkritisi seperti tadi itu Wakanda, Konoha dan lain sebagainya. Tapi tentu hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh baca pres lainnya seperti Prabowo dan Ganjar ya, yang pasti akan jadi sulit. Saya percaya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ini juga sama pinternya dengan Anies Baswedan, nggak kalah sebenarnya. Cuma mereka akan kesulitan menyampaikannya atau argumentasinya itu karena terkendala ya, tidak bisa sebebas Anies Baswedan bicaranya ya. Tentu saja Anies Baswedan terlihat lebih leluasa karena tidak terikat dengan rezim, sementara Ganjar Pranowo dan Prabowo yang sudah mendeklar begitu ya sebagai kelanjutan dari rezim tidak akan semudah itu ya berpendapat, apalagi menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa yang kritis tentunya, yang pasti juga mengkritisi rezim. Jadi penasaran ini ya, ingin menyaksikan penampilan baca pres selanjutnya. Kita beralih ke berita kedua. Kalau tadi berita pertama ini Anies Baswedan melakukan dialog kebangsaan atau kuliah kebangsaan begitu ya. Namun yang kali ini kita menyoroti kasus kampanye juga ini sebenarnya, tapi ini terlalu vulgar biasa dikatakan ya, mengingat belum masa kampanye, baru-baru ini kita disuguhi video beberapa kepala daerah, salah satunya adalah Gibran dan juga Bobi Nasution ya, yang diposting di akun resmi PDIP. Di situ kepala daerah tersebut mengajak ya publik atau rakyat untuk memilih Ganjar Pranowo. Tentu saja ini ramai ya, kan kita belum memasuki masa kampanye, apalagi kalau sudah ada unsur mengajak untuk memilih, itu memang sudah dikategorikan sebagai kampanye, bukan sosialisasi yang seharusnya melupakan pelanggaran. Namun demikian menurut Bawaslu ini masih didalami pastinya ya. Menurut Bawaslu saat ini kepala daerah yang melakukan ajakan mencoblos tersebut atau memilih tengah diproses ya di Bawaslu atas dugaan, ingat ya, dugaan pelanggaran pemilu begitu katanya ya. Dan ini masih proses, jadi belum bisa diungkap ke publik hasilnya, tetapi sedang didalami, yang pasti sedang diproses untuk ditindaklanjuti secara hukum begitu ya. Apakah memang benar ada dugaan pelanggaran? Ya. Ajakan untuk memilih Ganjar Pranowo tersebut tidak hanya disampaikan melalui video, tapi juga sampai belusukan ya ke rumah-rumah warga. Tampak ini beredar di media sosial ya. Ada Gibran dan Bobi yang menempel stiker di rumah-rumah warga. Ini menurut Hasto, Sekjen PDIP, mengatakan bahwa hal tersebut bukan pelanggaran karena hingga saat ini belum ada capres yang secara resmi ditetapkan oleh KPU. Selain itu stiker-stiker tersebut ditempelkan sebagai bentuk sosialisasi dan juga sudah atas izin yang mempunyai rumah begitu ya. Ya pasti diizinkan lah ya, takut orang itu wali kotanya. Nah inilah, padahal menurut peraturan atau undang-undang yang berlaku, pejabat negara yang melakukan kampanye ini kan harus cuti begitu ya. Apalagi sampai kita tahu juga agar pejabat negara ini sebaiknya tidak terlihat terlalu mendukung salah satu calon ya, karena kan prinsip pemilu ini luber ya, langsung umum bebas rahasia, sehingga dikhawatirkan ini akan terpengaruh jika kemudian pejabat-pejabatnya mendukung salah satu calon ya. Namun tampaknya ini semua sudah ditabrak begitu ya, dengan alasan tadi itu belum ada capres yang ditetapkan secara resmi oleh KPU. Dengan demikian berarti baca pres yang lainnya seperti Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto bisa dong ya melakukan hal serupa. Nah ini yang harus dijelaskan oleh Bawaslu ya. Jika tidak ada tindakan tegas dari Bawaslu, tentu akan merusak aturan main dari pemilu kali ini.
Yang pasti banyak pihak menyayangkan ya Bawaslu yang terkesan tidak responsif atau kurang responsif ya jika terkait dengan partai-partai tertentu ya. Salah satunya ini ada pengamat pemilu Titi Anggraini ya yang mengaku sedih begitu ya melihat Bawaslu kok takut pada PDIP begitu ya. Menurut Titi Anggraini, Bawaslu agar segera berbenah karena punya anggaran, punya personil, punya kewenangan, tidak ada alasan bagi Bawaslu untuk kemudian bekerja lambat dan tidak responsif dengan aduan masyarakat ya. Dia khawatir apabila Bawaslu tidak melakukan perubahan dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu, masyarakat akan semakin tidak percaya terhadap institusi itu. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Apakah yang dilakukan oleh Gibran dan Bobi ini termasuk kampanye dan pelanggaran pemilu begitu ya? Dan masih percaya nggak dengan Bawaslu ini ya bahwa akan netral, tidak terafiliasi terhadap partai politik tertentu? Tulis di komen ya. Kita sampai pada berita ketiga, kalau tadi sudah membahas masalah Anies, Ganjar, ini tentang Prabowo sekarang ya. Ini ada Partai Gelombang Rakyat atau Partai Gelora yang telah memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto. Ini menurut Anies Mata ya, keputusan itu muncul karena Partai Gelora berpandangan Prabowo adalah man of the moment pada pemilu 2024 nanti ya. Karena ada momentum yang baik di nasional maupun di tingkat global, dengan kata lain kehadiran Prabowo merupakan momentum untuk menjaga kepentingan nasional dan momentum geopolitik yang bertemu dalam satu kebutuhan yang sama. Agak mungkin belum jelas maksudnya apa ya. Nah, ini dijelaskan oleh Anies Mata. Maksudnya adalah karena terutama tentang geopolitik ya. Karena pada saat 2024 nanti selain di Indonesia juga ada pemilu-pemilu lain seperti ada di Taiwan dan juga di Amerika Serikat ya. Sehingga dan juga Rusia begitu ya. Ini sehingga sangat menentukan. Anies Mata menegaskan situasi geopolitik sekarang sudah pada tingkat kekacauan yang hampir tidak terkendali. Artinya permainan geopolitik sekarang akan membawa semua negara jatuh ke jurang. Kita memang belum jatuh, tapi nyaris jatuh karena kita sudah ada di ujung jurang. Kalau kita jatuh ke jurang itu artinya perang. Situasinya keluar dari kendali secara global. Situasi geopolitik yang sangat kacau begitunya ya. Anies Mata maksudnya ya. Anies menilai situasi ini membuat Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang bisa menavigasi dengan di tengah situasi seperti itu begitu ya. Ini alasan Partai Gelora. Namun demikian ada berita yang lain tentang Prabowo ini yang juga mengumumkan ya bahwa mengganti nama koalisinya. Jika sebelumnya adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang didirikan setelah PKB dan Gerindra ya untuk memutuskan untuk berkoalisi. Namun tiba-tiba ini Prabowo di tengah acara HUT-PAN begitu ya mengumumkan bahwa nama koalisi tersebut sudah diganti menjadi Koalisi Indonesia Maju ya. Dan ini PKB tampaknya merasa mungkin keberatan atau bagaimana ya karena terlihat responnya ya mengaku kaget ya dengan keputusan penggantian nama tersebut yang secara tiba-tiba. Keputusan tersebut dilakukan setelah PAN dan Golkar ya juga mendukung Prabowo sehingga kalau namanya sebelumnya adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini diganti lebih netral ya mewakili semua partai menjadi Koalisi Indonesia Maju. Tapi apakah PKB happy atau tidak ya dengan keputusan tersebut kita lihat nanti ya. Yang jelas ini ada Sekjen PAN ya bicara soal peluang PKB berpaling dari Prabowo setelah nama koalisi diubah begitu ya. Hal itu dikatakan Edi Suparno ya terkait perubahan nama koalisi pengusung Prabowo Subianto ini, maka partainya tidak khawatir apabila Partai Kebangkitan Bangsa hengkang dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo ya, karena mereka sebenarnya sudah teman lama sehingga tidak ada masalah begitu ya jika kemudian PKB keluar dari koalisi. Tapi kalau menurut saya sepertinya nggak mungkin ya PKB keluar dari koalisi ini ya, karena Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang kemudian berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju ini sudah didukung oleh banyak partai ya, PKB, PAN, Golkar dan Gerindra ya pastinya ya. Nah ini sudah cukup solid ya, apalagi banyak yang mengatakan sebenarnya mereka juga tersandra kasus ya sehingga tidak semudah itu PKB bisa hengkang.
Berita keempat, kami menyoroti masalah kereta cepat ini ya, yang menurut Luhut Binsar Panjaitan sudah tidak ada masalah lagi, begitu ya. Akan segera diresmikan, bahkan dijadwalkan ini, direncanakan ini ya. Catat tanggalnya 8 September nanti Jokowi akan menaiki kereta cepat ini. Namun sebelumnya dicoba dulu ya oleh Luhut Binsar Panjaitan dan Ridwan Kamil pada tanggal 6 September yang akan mencoba uji coba kereta cepat ini dan kemudian akan diresmikan oleh Presiden pada tanggal 8 September. Dan setelah diresmikan maka akan dibuka oleh publik, bisa diakses oleh publik, namun untuk bulan-bulan pengenalan begitu ya akan diberi promosi gratis begitu ya. Sebelumnya pembangunan kereta cepat ini menimbulkan banyak polemik dan kontroversi dikarenakan biayanya yang terus membengkak ya, cukup besar. Bahkan sebelumnya Jokowi mengatakan bahwa pembangunan kereta cepat ini tidak akan menggunakan APBN, namun nyatanya karena terus membengkak biayanya akhirnya menggunakan APBN, bahkan juga dengan utang begitu ya. Dan setelah itu banyak yang mengkritisi juga proyek kereta cepat ini karena berbiaya mahal dan tentunya tiketnya juga akan berpengaruh, biaya operasional yang besar, harga tiketnya mahal. Dan kemudian timbul kontroversi lagi ketika ada wacana bahwa tiket kereta cepat ini akan disubsidi begitu ya, sehingga tidak mahal. Nah ini yang menimbulkan kritik banyak pihak jika kereta cepat ini sampai disubsidi karena bukan mewakili kepentingan rakyat banyak begitu ya, yang sangat membutuhkan subsidi di bidang-bidang lainnya ya. Namun demikian kita nantikan saja ini ya peresmian kereta cepat seperti yang diinfokan oleh Luhut Binsar Panjaitan bahwa semuanya sudah selesai dan tidak ada masalah. Bahkan PT KCIC memastikan pembangunan prasarana kereta cepat Jakarta-Bandung dilakukan dengan aman dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Jadi mumpung gratis tanggal 8 September nanti langsung aja ya naik kereta cepat ya, meskipun banyak juga yang mengkritisi karena kereta cepat ini bukan Bandung-Jakarta tapi atau Jakarta-Bandung, tapi Jakarta Padalarang begitu ya. Nah kalau gratis sih oke-oke aja ya. Kalau menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di komen ya tentang kereta cepat ini. Kita sampai pada berita terakhir, berita kelima. Seperti biasa menghadirkan berita tidak penting tapi mengemaskan ya. Namun kali ini cukup memprihatinkan sebenarnya. Ini terjadi di Lamongan, diberitakan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur tengah disorot di media sosial. Gara-garanya ada belasan siswi SMPN di Sukodadi Lamongan yang digunduli oleh gurunya karena tidak memakai ciput atau daleman jilbab begitu ya. Kasus ini pun berakhir damai, namun tetap menjadi kritikan banyak pihak ya di media sosial juga. Salah satunya ini ada dari Direktur Eksekutif Ma'arif Institute ya, Abdul Rohim Ghazali begitu ya, yang mengatakan penggunaan jilbab seharusnya tidak diwajibkan di sekolah negeri, juga tidak ada tata cara khusus bagaimana penggunaan jilbab dan modelnya. Pemberian sanksi menggunduli belasan siswi ini, ada sekitar ada 14 siswi ini, sebenarnya inisiatif dari seorang guru saja, yaitu inisialnya EN begitu ya. EN sendiri sudah diberi sanksi, ditarik dari Dinas Pendidikan Lamongan dan tidak bisa mengajar di SMPN 1 Sukodadi hingga waktu yang tidak ditentukan ya. Namun ini menarik karena oknum satu guru EN ini bisa menodai ya dunia pendidikan kita jika benar sanksinya sampai digunduli seperti itu. Apalagi ini yang harus diwaspadai juga ya, karena ini tahun politik, jangan sampai terprovokasi. Memang biasa ya kalau dekat-dekat pemilu itu seringkali entah kebetulan atau apa ya, banyak sekali berita aneh-aneh kayak gini nih ya. Gimana seorang guru kok bisa menggunduli muridnya gara-gara bukan nggak pakai jilbab, nggak pakai daleman jilbab begitu ya. Ini aneh-aneh ya. Tapi kebetulan juga memang menjelang pemilu ini kita perhatikan saja. Kadang-kadang nanti tiba-tiba muncul berita Pak RT melarang warga non-muslim. Kenapa begitu? Biasanya begitu ya. Jadi harap ini kita tidak terprovokasi karena kita di tahun politik agar tetap menjaga persatuan begitu ya. Demikianlah inilah berita kali ini. Pastikan kalian mengikuti terus ya tayangan-tayangan di YouTube channel inilah.com. Saya Rahma Sarita, jangan lupa subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.